Oke, shalom anak-anak kelas 9C, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi, boleh kalian berikan responnya bahwa kalian sudah hadir pagi ini. Atau kalian bisa buka video kalian sebentar untuk Miss. Oke. Apakah kalian bisa mendengar suara Miss Wina? Berikan responnya. Oke, Dayu sudah siap. Oke, Arasel juga, Kayla sudah hadir, Lee sudah, Kevin, oke Kevin masuk. Bianca, Nathan, Jovan, Vandra, oh Jovan sudah ya tadi kayaknya ya. Vandra apakah sudah ada? Oke. Oke anak-anak, pada pagi ini Miss Ina akan membawakan renungan di kelas kalian. Jadi karena tadi kalian sudah mendengarkan puji-pujian ya, mari kita satu dalam doa sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hingga siang hari nanti. Oke, Miss Ina akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami mengucap syukur juga atas berkat-Mu dalam istirahat kami tadi malam, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kami boleh kembali bangun dalam keadaan sehat walafiat Bapa. Kami juga mengucap syukur atas cuaca di hari yang baru ini ya Bapa, cuaca yang cerah, juga Engkau senantiasa selalu memberikan kesehatan buat kami, sehingga kami boleh hadir kembali untuk dapat melaksanakan tugas-tugas kami dalam satu hari ini ya Bapa. Sebelum kami mulai kegiatan kami sepanjang hari ini ya Bapa, kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Bapa Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan ini dan anak-anak-Mu yang akan mendengarkannya ya Bapa. Kiranya Engkau urapi kami masing-masing agar kami dapat meneladani firman-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Oke, baik anak-anak, silakan kalian buka Alkitab kalian di Mazmur 36 ayat 6 sampai dengan 11. Yang sudah ketemu boleh berikan responnya. Miss Ina ulangi, Mazmur 36 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-11. Oke, yang sudah berikan responnya. (36) ayat 6 sampai dengan yang ke-11. Atau mungkin di sini coba Miss Ina share screen. Oh, sebentar ya. Oke, yang sudah? Oke, Arasel sudah ketemu. Oke. Oke, coba Miss Ina tampilkan, tapi sepertinya ayat 36 di sini nggak ada ya kalimatnya ya. Ini mulai dari ayat yang ke-37. Oke. Baik, ayat yang ke-36 Miss Ina akan baca ya. Ayat yang ke-6, maaf ya. Pasal yang 36 ayat ke-6 sampai dengan 11 ya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Oke, ayat yang ke-7, keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak masuk, anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Oke, itu tadi ya. Jadi inti dari firman kita pada pagi hari ini itu bagaimana kasih setia Allah itu luar biasa dalam setiap kehidupan kita anak-anak ya. Nah, misalnya mau tanya, pagi tadi siapa yang sudah mengucap syukur kepada Tuhan bangun tidur? Boleh berikan responnya buat Miss Vina? Ya,
Dari kita bangun tidur, kita sudah bisa melihat begitu luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Oke, hanya Jovan yang tadi mengucap syukur? Oke, Dayu juga. Oke. Nah, yang lain belum ya. Mungkin buru-buru langsung ambil handphone atau langsung ke toilet gitu ya. Oke, mungkin kita biasakan setiap pagi kita luangkan waktu kita sebentar untuk mengucap syukur kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan karena Tuhan sudah melindungi kita dalam istirahat kita ya. Sehingga Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan di dunia ini ya. Nah, oke, banyak orang ya anak-anak ya menganggap remeh dan sepele segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya sehari-hari ya. Nah, dapat tidur yang nyenyak ya semalaman dan bangun pagi dengan kekuatan baru, badan dalam keadaan sehat dan tidak sakit-sakitan. Kalian saat kemarin kalian ke sekolah, pulang pergi dari sekolah, mungkin dari tempat lain, dari mall atau kemana saja kalian datang dan pergi dalam keadaan selamat ya. Semua dianggap sebagai hal yang biasa saja ya. Secara tidak langsung, secara tidak sadar kita anggap itu biasa seperti itu. Padahal ada sesuatu di situ yang membuat kita bisa selamat seperti itu ya. Nah, kita seringkali tidak menyadari ketika tubuh kita sehat, segala kebutuhan kita terpenuhi. Kita diberi orang tua yang baik sama kita diberikan kepintaran, hidup kita bahagia ya bersama keluarga kita. Nah, semuanya itu tidak lain adalah karena kasih setia Tuhan kepada kita. Hal itu tidak datang atau terjadi dengan sendirinya ya. Jadi karena kasih setia Tuhan kepada kita ya yang mungkin secara tidak sadar kita melupakan hal itu ya, tidak menyadari hal itu ya. Nah, mereka yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, hidup enak, sukses, segala kebutuhan selalu terpenuhi tanpa kekurangan suatu apapun ya, atau mereka yang memiliki wajah cantik, wajah yang ganteng. Nah, seringkali mereka berjalan kadangkala membusungkan dada, itu istilahnya ya. Jadi dalam bahasa Indonesia peribahasanya membusungkan dada ya, sedikit sombong gitu ya. Aku cantik, dia jelek banget gitu kan. Aku kaya, aku banyak duit, orang tuaku kerjaannya bagus. Dia orang tuanya amburadul gitulah ya pekerjaannya ya, sembraut seperti itu ya. Nah, mereka merasa semua yang mereka miliki itu adalah karena kesanggupan ya dan kemampuan diri mereka. Ucapan syukur pun jarang keluar dari mulut kita kadang-kadang ya, yang merasa mungkin ya. Mudah-mudahan dengan firman Tuhan kita pagi ini kita belajar untuk mengucap syukur tentang apapun yang kita miliki itu kita harus syukuri ya. Kalau bukan karena Tuhan ya, itu tidak mungkin terjadi dalam hidup kita. Ya, walaupun di sini bukan hanya doa tetapi usaha itu juga diperlukan untuk mencapai apa yang kita inginkan. Ya, tapi tetap kita harus mengandalkan Tuhan ya dalam setiap apapun yang kita lakukan. Nah, kemudian dalam Sakaria 4 ayat 6 mengatakan bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Nah, di ayat ini kita diingatkan bahwa semua itu adalah karena anugerah Tuhan semata. Nah, karena itu belajarlah kita mengucap syukur atas kasih Tuhan ya, dan jangan pernah lupa kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, apabila tubuh kita tampak bugar, sehat, nah itu bukan semata-mata karena kita pandai, bukan semata-mata karena kita hanya pandai menjaga diri dan mengatur pola makan kita ya. Kalau kita mendapat nilai yang bagus, menjadi juara kelas, bukan semata-mata kita hanya rajin belajar siang malam. Ya, kalau hidup kita bahagia, segala kebutuhan kita terpenuhi, bukan juga karena hebat kita anak-anak ya. Bukan juga karena mungkin orang tua kalian ya. Tanpa Tuhan beserta kita, kita tak akan mampu sendiri dan semuanya tak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Ya, keselamatan, ketenangan, kedamaian, kemudian kenyamanan dan juga keberhasilan hidup yang sejati yang tak dapat kita temukan itu di luar Tuhan ya.
Segala sesuatu yang mau kita perbuat, mari kita libatkan Tuhan dalam hidup kita. Kita luangkan waktu kita untuk berbicara kepada Tuhan. Seperti yang tadi Misina katakan, dari kita bangun tidur, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita sudah diberikan anugerah nafas kehidupan. Begitu juga dengan kalau kita melakukan sesuatu, kita awali dengan doa dan kita akhiri juga dengan doa. Ya, itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kasih setianya, anugerah-anugerahnya, berkat-berkatnya kepada kita yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Ya, jadi kalian kalau mengalami suatu masalah pun, ya, mohon petunjuk dari Tuhan ya supaya setiap permasalahan yang kita punya atau yang Tuhan berikan kepada kita itu bisa diselesaikan dengan baik ya, bisa terselesaikan dengan seturut dengan kehendak Tuhan ya. Nah, jadi anak-anak, kesimpulan dari firman Tuhan kita pagi ini yaitu betapa berharganya kasih setia Tuhan ya. Tanpanya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi itu. Jadi selalu mengucap syukur apapun yang kita terjadi ya, baik itu suka maupun duka, tetap kita mengucap syukur karena apa yang kita hadapi di dunia ini itu adalah rencana Tuhan. Ya, rencana Tuhan itu baik walaupun mungkin kita diberikan masalah ya, tetapi kita diajarkan untuk bagaimana kita menghadapi suatu masalah. Ya. Oke, mungkin itu yang bisa Misina sharingkan pada pagi hari ini, bagaimana betapa berharganya kasih setia Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Ya. Oke, itu saja anak-anak. Mari kita tutup dengan doa sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran. Silakan pimpin kita dalam doa. Ya, kita berdoa. Oke. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk menyadari betapa besar kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami ya Bapak. Ajarkan kami ya Bapak untuk mengucap syukur atas segala apapun yang kami alami dalam setiap kehidupan kami ya Bapak. Ajar kami untuk ajarkan kami untuk melakukan segala sesuatunya dengan mengandalkan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kiranya Kau memberkati anak-anak-Mu ya Bapa sepanjang hari ini ya Bapa dalam mengikuti setiap kegiatan pembelajaran secara online. Kiranya Engkau berikan hikmat-Mu, kecerdasan, kepintaran buat anak-anak kami ya Bapa. Juga buat guru-guru yang akan mengajar pada pagi hingga siang hari nanti ya Bapa. Kau berikan hikmat kebijaksanaan agar guru-guru juga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami awali hari baru ini dengan penuh damai sejahtera sukacita yang daripada Engkau. Terima kasih Yesus, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, baik, terima kasih anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Silakan kalian persiapkan diri untuk pembelajaran selanjutnya. Oke, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ya, untuk memberi perubahan kepada dunia dibutuhkan dua peran. Kalau tidak, bahaya dan tidak akan menghasilkan apa-apa. Peran yang pertama adalah Allah. Ya, peran Allah yang selalu menyertai dan memberkatimu. Bahkan tanpa kamu sadari sekalipun sebenarnya dia ada dan siap melakukan sesuatu untuk kamu. Bahkan kamu tidak mengenal Tuhan pun sebenarnya dia ada. Seperti itu ya. Ya. Oke. Jadi jangan berpikir bahwa Tuhan tidak ada. Tuhan selalu ada. Halo Mister, ini Zoom saya tidak bisa keluar suara. Tiffany, Mister kurang tahu ya. Mister pikir ini semua sudah oke. Mungkin ada masalah ya nak ya. Coba dicek lagi. Di sini sudah oke semua. Siswa bisa unmute dan mute sendiri.
Oke, ya kalau ada kendala nggak apa-apa ya. Coba dicek lagi. Oke, bisa lanjut ya. Jadi itu, kalau setiap kita sudah mendapatkan peran, ya, peran di sini bukan berarti Tuhan hanya melihat hidupmu atau hanya menyaksikan, tapi Dia juga siap menolong, siap membantu, dan siap berperang untuk musuh-musuhmu. Seperti itu. Coba lift lagi dulu, coba keluar dulu deh. Ada kendala nggak itu? Ya, oke, kita lanjut. Jadi kalau kamu sudah yakin bahwa Allah menyertaimu, Allah menolongmu, Allah melindungimu dalam menempuh pendidikan, dalam mencapai masa depan, baru kamu harus melakukan sesuatu. Tidak cukup peran Allah doang. Karena kalau peran Allah saja kamu tidak berperan juga, masalah besar. Ya. Nah, kamu juga harus berperan. Salah satu peranmu adalah menjaga ketaatan. Tetap taat. Setiap orang dipercayakan Tuhan segini. Setiap orang dipercayakan Tuhan dengan beberapa bakat dan karunia. Dan kamu harus jalankan itu, bagaimana caramu untuk menjalankannya. Itu tentunya harus melibatkan firman Tuhan. Ya, ini gambarannya, Tuhan mempercayakan sesuatu, tapi kamu harus jalankan dengan benar. Untuk menjalankan tugas ini tentunya nggak mudah, ada tantangan, dan pasti akan mengorbankan perasaan. Tapi kita kan mau beri perubahan kepada dunia, perubahan positif yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau kamu sudah menerima bakat dan karunia khusus dari Tuhan, itu dikembangkan. Dikembangkan, jangan sampai tidak dikembangkan. Itu masalah besar. Ya, harus dikembangkan. Nah, tugasmu sekarang adalah menemukan apa bakat yang sudah Tuhan kasih ke aku, apa karunia apa yang sudah Tuhan kasih ke aku, dan bakat juga apa. Kalau kamu sudah tahu, tinggal mengembangkannya. Setiap orang beda-beda pasti ya. Dan pastikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi sebenarnya tanpa kalian sadari pun, segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepadamu itu seharusnya untuk memuliakan Tuhan. Sebenarnya sentral kehidupan ini adalah Allah. Sekali lagi, sebenarnya sentral kehidupan ini adalah Allah. Itu sentral atau itu puncak tertinggi. Kamu boleh punya impian, punya kerinduan, tetapi yang tertinggi adalah Tuhan. Artinya hidupmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun profesimu, itu harus untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu adalah orang yang dikategorikan taat. Dan ketaatan ini nanti membawa engkau kepada kesetiaan. Kalau sudah setia berarti sudah permanen. Ya, setia itu sudah melewati proses taat. Tidak ada kesetiaan tanpa ketaatan. Kesetiaan adalah proses ketaatan. Ya, sekali dua kali mungkin gagal taat, tetapi teruslah berjuang sampai engkau menjadi habit untuk taat terhadap firman Allah. Seperti itu. Ini peran yang pertama. Lalu yang kedua, tidak cukup hanya dengan ketaatan saja. Ada masanya nanti kamu akan jenuh, ada masanya kamu akan kalah dengan godaan yang ada di sekitarmu. Sehingga kerinduan untuk taat dan tindakan untuk taat harus didasari dengan karakter Kristus.
Banyak anak muda yang memberikan perubahan kepada dunia, termasuk negaranya, tetapi karena dia tidak punya karakter, akhirnya dia hancur di tengah jalan. Contoh, ada anak misalnya dia memberi perubahan pada dunia dengan karirnya, dengan bakatnya, dia memberi kontribusi untuk negaranya. Dan karyanya dia dinikmati oleh banyak orang di negaranya. Memberi perubahan toh. Tapi singkat cerita, waktu dia sudah sukses, dia sudah banyak dapat uang, akhirnya dia nggak punya prinsip untuk mempertahankan karir itu. Kenapa? Karena dia tidak punya karakter. Dia poya-poya, dia tidak suka memberi, dia tidak punya penguasaan diri, akhirnya dia hidup semena-mena. Banyak gitu, Mister dengar. Ada pemain bola, ada petinju. Gara-gara dia nggak bisa kuasai hidupnya, akhirnya hancur karirnya. Dia tidak jadi pemain bola hebat lagi, dia tidak jadi pemain tinju hebat lagi, padahal sebenarnya dari segi umur masih bisa. Kenapa bisa begitu? Ya pertama karakter. Kalau tidak punya karakter ini 9 buah roh ya bahayalah, bisa goncang. Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, dan penguasaan diri. Ada di sini kesetiaan. Produk dari ketaatan. Ada kemurahan dan kebaikan. Ini orang yang suka beri. Kalau kamu punya uang kelak, nggak suka beri, itu gak ada gunanya. Percuma, karena kita ini makhluk sosial yang harus saling bantu. Kecuali kalau kamu tinggal di kutub utara, cuman sendirian, ya nggak apa-apa. Tapi kalau masih ada tetanggamu, ada keluargamu, kamu harus suka beri. Ada masanya kamu nanti udah nggak bisa lagi memberi karena kamu dipanggil Tuhan. Ya, jadi apa bekalmu nanti menghadap Tuhan? Memang yang paling utama Tuhan tanyakan adalah jiwa-jiwa. Tapi berikutnya Tuhan juga nilai perbuatanmu. Karena perbuatanmu ini akan mengarah kepada mahkota. Ya. Jadi pastikan kamu punya karakter. Selain punya ketaatan tadi, taat terhadap firman Tuhan, kamu juga punya karakter, 9 buah roh. Bukan buah-buah roh ya, tapi 9 buah roh. 1 buah, 9 cita rasa. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, dan penguasaan diri. Waktu lalu Mister sudah minta ini kamu analisa. Udah ada beberapa yang Mister cek, ada yang benar, ada yang salah. Ya, bagi yang merasa itu salah, silakan diperbaiki. Ini akan jadi materi untuk penilaian akhir semester. Ya. Lanjut. Nah berikutnya ada perlengkapan senjata Allah. Yang pertama kamu sudah taat nih terhadap firman Allah. Sudah ada kerinduan untuk taat. Ada pelanggaran kamu tidak mau lakukan. Ada godaan kamu tidak mau terpengaruh. Itu bagus. Lalu kamu punya karakter yang baik. Seperti tadi ada 9 buah roh. Tapi kalau yang 6 ini kamu tidak punya, ini bahaya juga. Ya, ini dalam kitab Efesus yang Mister minta kamu analisa pasal yang ke-6 ya. Mister cek ada beberapa yang jawab 7, ada yang 8 ya. Yang enggak masuk kategori senjata adalah berdoa dan berdiri tegap. Itu bukan senjata. Senjata itu adalah alat yang digunakan. Tapi kalau berdiri tegap itu adalah persiapan untuk menggunakan senjata. Lalu kalau berdoa itu adalah pertahanan. Secara spiritual melibatkan Tuhan. Seperti itu. Tapi itu bukan terkategori senjata yang dimaksud di dalam ayat itu. Yang terkategori perlengkapan senjata Allah adalah yang 6 ini karena mengambil konsep tentara Romawi.
Jadi yang namanya tentara itu punya senjata dia. Dan itu dipakai oleh Alkitab menggambarkan kuasa Tuhan. Ya, yang pertama misalnya ketopong keselamatan itu ini pelindung kepala. Nah, ini pelindung kepala ini digunakan untuk menggambarkan pikiran, logikamu, apakah kamu memikirkan yang negatif-negatif atau apa gitu. Alkitab mencatat di dalam Filipi pasal 4 ayat 8, apa yang baik, apa yang kebajikan, sedap didengar, pikirkanlah itu. Jangan pikirkan yang negatif-negatif. Berpikirlah positive thinking ya. Itu namanya ketopong keselamatan. Karena pikiranmu akan menyelamatkanmu. Jangan sampai pikiranmu menjebakmu. Karena kehidupan ini dikontrol oleh pikiran. Tidak ada satu tindakan tanpa pikiran. Ya. Refleks pun pasti melibatkan pikiran. Tapi pikirannya secara cepat dan di luar alam sadar. Oke, yang kedua, pedang roh. Pedang roh ini adalah firman Allah. Kamu harus punya firman Allah. Jadi pedang roh sekali lagi ini adalah firman Allah. Kalau kamu dengar sekali lagi istilah pedang roh itu adalah firman Allah. Tadi kamu sudah punya ketaatan untuk melakukan firman. Ditambah lagi kamu membacanya, merenungkannya, wah makin keren. Itu pedang roh. Yang ketiga, ikat pinggang kebenaran. Kebenaran ini adalah kamu tidak mudah digoyahkan. Tidak mudah disesatkan dengan ajaran-ajaran yang ada di luar sana. Kalau sudah disesatkan bahaya. Makanya setelah kamu belajar banyak firman, kamu tahu firman Allah, perintah Tuhan, makanya kamu tidak akan mudah disesatkan. Karena kamu punya ikat pinggang kebenaran. Orang yang mudah disesatkan adalah orang yang tidak punya pengetahuan dan prinsip. Kalau orang yang punya pengetahuan dan prinsip, nggak mungkin dia bisa disesatkan. Jadi gunakanlah ikat pinggang kebenaran. Lalu berikutnya kasut Injil damai sejahtera. Ini artinya memberitakan firman Allah kepada sekitarmu. Memberitakan firman Allah kepada orang-orang sekitarmu, kepada saudaramu, kepada keluargamu, kepada teman baikmu. Beritakan dengan caramu. Kamu rela memberitakan Injil, itu kasut Injil, kasut damai sejahtera. Nah, macam seperti ini, Timothy, orang tuanya dipanggil Tuhan, ini juga kesempatan buat kamu menyampaikan kabar baik buat dia. Kamu sampaikan dong, Timothy, tetap kuat ya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus masih menyertaimu dan Tuhan Yesus pasti menjagamu. Tuhan Yesus adalah pengganti orang tuamu. Ngomongnya gitu supaya dia terhibur, itu namanya juga kabar baik. Kamu memberitakan tentang Tuhan Yesus itu kabar baik. Jadi jangan sampai tidak memberi motivasi untuk temanmu yang sedang kemalangan. Jadi beritakanlah Injil dengan caramu, dengan gayamu. Enggak mesti harus seperti Mr. Ronald, tapi semampumu. Yang penting kamu berkasutkan Injil atau kerelaan memberitakan firman Allah. Lalu yang berikutnya adalah perisai iman. Perisai iman itu adalah alat untuk menahan serangan yang mungkin bisa meragukan kuasa Tuhan, meragukan mujizat Tuhan, yang meragukan ketuhanan Yesus. Yesus itu Tuhan apa enggak ya? Aku kok ragu ya? Kayaknya bukan Tuhan deh. Tapi kok Tuhan bisa mati? Kok Tuhan mau jadi manusia? Itu perkataan-perkataan yang bisa menghancurkan iman. Tapi kamu harus mencari jawabannya.
Kalau kamu misalnya ada pertanyaan seperti itu, bagus, nggak apa-apa. Mister sangat fair. Kalau kamu ada pertanyaan mengenai iman, tanyakan saja. Tapi please cari jawaban. Jangan hanya bertanya tetapi tidak menjawab. Jangan kamu yang jawab. Kalau kamu yang jawab bisa sesat. Karena kamu nggak punya ilmunya untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaanmu. Kalau seperti Mister sudah punya disiplin ilmu untuk itu. Kalau ada pertanyaan tentang Alkitab, Mister akan jawab dengan cara menggali Alkitab. Karena pertanyaan Alkitab dijawab oleh Alkitab. Bukan Mister yang jawab. Setiap pertanyaan yang ada di Alkitab, itu ada jawabannya di Alkitab juga. Seperti itu. Jadi pertanyakan saja apa saja, cari jawabannya. Kalau kamu nggak bisa cari jawabannya sendiri karena nggak punya basic ilmunya, ya kamu tanya kepada mereka yang sudah menempuh pendidikan di fakultas teologi atau ketuhanan seperti Mister gitu. Jadi perisai iman itu adalah penangkal penangkis segala sesuatu yang bisa meragukan kuasa Tuhan. Hati-hati, imanmu harus kuat, ya. Banyak orang yang meninggalkan Tuhan gara-gara dia tidak menggunakan iman lagi. Berikutnya baju zirah keadilan. Nah ini keadilan. Jangan menindas orang lain, jangan menindas hak orang lain, jangan menindas orang miskin, jangan menindas orang susah. Harus terapkan keadilan. Seperti banyak orang bilang di Indonesia ini hukumnya timpang, katanya tajam ke bawah, tumpul ke atas, yaitu maklumlah statement orang-orang banyak. Katanya kalau maling ayam bisa dimasakkan, maling motor bisa dibunuh sampai bonyok. Sementara maling uang negara bisa selfie dan tidur enak di penjara, katanya begitu. Ya itu katanya pemerintahan atau hukum terbalik, tumpul ke atas. Koruptor malah bisa selfie, senyum-senyum. Kayak merasa nggak bersalah. Sementara orang yang nyolong ayam, yang mungkin dia nyolong gara-gara dia lapar, justru malah berakibat fatal. Ada yang mati, ada yang dibakar, wah kasihan sekali ya. Jadi keenam ini adalah perlengkapan senjata Allah. Mengapa ini penting? Ya, dengarkan baik-baik. Peran Allah sudah jelas buat hidupmu. Ya, Mister harap kamu sebagai anak muda maju terus bergerak untuk perubahan dunia. Ciptakan segala sesuatu yang positif, yang berdampak positif untuk memberkati orang banyak. Tetapi ingat, ada masanya kamu akan jatuh dan meninggalkan Tuhan kalau tidak punya ketiga hal ini. Satu, kamu taat terhadap firman Allah. Apa yang dikatakan Tuhan taati, karena firman Allah adalah dasar pengambilan keputusan. Itu dasar utama kita menjalani hidup. Patron, penerang. Ibarat kalau kamu berjalan di tengah malam, itu kayak senter. Kamu gunakan supaya jalanmu kelihatan. Itu firman Allah. Jadi taatlah. Lalu yang kedua, kamu harus punya karakter. 9 buah roh. Kalau nggak ada karakter, susah. Ada masanya kamu nanti jatuh ke dalam dosa dan meninggalkan Tuhan. Kalau tidak punya karakter seperti yang tadi, 9 buah roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Yang paling terakhir adalah penguasaan diri. Selain kamu punya kasih, suka memberi, kalau nggak ada penguasaan diri ya bahaya. Dan yang terakhir, kamu harus menggunakan perlengkapan senjata Allah. Walaupun kamu sudah taat, walaupun punya karakter, kalau tidak menggunakan senjata untuk menghadapi iblis, bahaya, bisa jatuh juga. Karena musuh kita adalah iblis, tidak kasat mata. Musuhmu adalah iblis. Kamu nggak bisa lihat dia, tiba-tiba kamu sudah jatuh dalam dosa, dia sudah goda. Biasanya iblis itu bekerja dalam pikiran dan hati. Kalau misalnya kamu merasakan ada bisikan-bisikan, sesuatu yang aneh gitu dalam dirimu, kayak menyuruh kamu melakukan kejahatan gitu, itu hati-hati, itu bisa iblis. Karena dia bermain dari pikiran dan perasaan, dia punya kuasa untuk itu. Dia nggak ngomong langsung dengan
dengan jelas di telingamu seperti kita kebanyakan. Orang tua ngomong ke kita dengar langsung, bukan gitu. Dia main pikiran dan perasaan. Jadi kalau kamu nggak punya 6 perlengkapan senjata Allah ini, bahaya. Bahaya, kadang dia bermain di pikiranmu. Dia tempatkan pikiran-pikiran negatif. Misalnya dia tempatkan saja gambar cewek di pikiranmu. Pasti kamu udah ngeres toh. Kamu sudah negatif. Bagaimana caranya? Ya kamu banyak berpikir positif. Sehingga nanti kalau tiba-tiba ada cewek melintas di pikiranmu, tiba-tiba kamu bisa alihkan. Itu kemampuan berpikir namanya. Mister pernah lakukan. Tiba-tiba ada negatif-negatif yang muncul di pikiran, Mister alihkan. Mister berpikir kebaikan Tuhan. Mister berpikir Tuhan itu luar biasa. Mister pikirkan dulu proses hidup Mister menjadi guru. Itu Tuhan semua berkarya. Gitu caranya. Pikirkan pelayanan, itu mengalihkan kekuatan berpikir. Ya, lalu pedang roh, wah itu firman Tuhan ini harus dibaca, direnungkan. Jadi keenam hal ini harus kamu lakukan. Iblis tidak takut sama orang Kristen yang tidak punya perlengkapan senjata Allah. Tuhan Yesus nggak takut sama Alkitabmu. Tapi dia lebih takut kalau firman Tuhan kamu hidupi. Dia tidak takut sama anak Tuhan yang pemalas. Tapi dia takut sama anak Tuhan yang suka memberitakan Injil. Ya, dia nggak takut sama anak Tuhan yang tak beriman karena ini mudah dijatuhkan. Dan dia tidak takut sama anak Tuhan yang sombong, yang suka menindas orang. Wah, dia senang sekali tuh. Tapi dia takut sama anak yang menjunjung tinggi keadilan. Tidak menindas yang susah, tidak meremehkan atau menghina yang miskin, tidak menyombongkan kekayaan. Itu yang Tuhan suka. Anak seperti ini, wah kalau nanti sudah jadi luar biasa. Kamu akan diagung-agungkan orang, kamu akan dipuji-puji orang. Tetapi ingat, kalau itu kamu alami, kembalikan kemuliaan hanya untuk Tuhan. Sama seperti No Manson yang pernah Mister jelaskan. Dia adalah orang yang diagung-agungkan di Tanah Batak. Kalau seandainya kalau No Manson sekarang hidup, wah mungkin dia udah jadi gubernur kali ya. Dia akan sudah jadi gubernur Sumatera Utara. Saking dihormatinya. Saking disayangi. Jasa beliau melahirkan banyak hal. HKBP, gereja, melahirkan kampus, No Manson. Banyak yang dia lahirkan melalui pelayanan No Manson itu sendiri. Dia dipuji nggak dipuji. Dia dihormati nggak dihormati. Banyak orang sangat sayang sama dia. Dia sekarang sudah dipanggil Tuhan. Tapi namanya itu membuat orang kagum. Jadi kamu nanti ada masanya kamu dihormati seperti itu. Dihormati, dikagumi, dibanggakan, difigurkan. Tetapi nggak boleh sombong semasa hidupmu. Karena kesuksesan itu identik dengan pujian. Kalau kamu nggak siap dipuji akan jatuh. Ya, orang yang dipuji nggak siap pasti akan jatuh ke dalam dosa. Jadi perlengkapan senjata Allah ini yang akan membuat engkau bertahan pada saat engkau berperang. Jadi kita ini semua berperang ya nak ya. Kayak Mister ini berperang ini. Mister jadi guru agama di SMP Tunas Daud. Lalu Mister juga pelayanan di gereja. Baik itu di remaja, di anak sekolah minggu, di orang dewasa. Dan Mister merasa iblis juga bekerja untuk menjatuhkan Mister Ronald supaya nggak jadi guru lagi. Dia ingin jatuhkan supaya nggak jadi guru di gereja lagi, supaya Ronald itu nggak jadi apa-apa. Itu tujuan iblis. Bila perlu nanti Ronald ada di diskotik, ada di terminal, jadi orang jahat lah begitu. Mister merasakan itu, ada kayak godaan-godaan. Tapi Mister selalu berjuang untuk perlengkapan senjata Allah digunakan dalam hidup ini. Tetap beriman kepada Yesus apapun yang terjadi. Tetap percaya firman Allah, otoritas tertinggi apapun yang terjadi.
tidak mudah disesatkan karena Mister sudah belajar firman Allah. Mau kamu ngajar apapun kepada Mister tidak mudah disesatkan karena Mister punya basic yaitu firman Allah. Tadi Mister bilang waktu ada sesuatu yang negatif di dalam pikiran Mister bisa langsung alihkan. Itu kekuatan berpikir. Jadi ini bekal untuk kamu nak. Nanti kalau sudah mengarah ke sana, kamu sudah mulai buat sesuatu untuk negara, sudah mulai sukses, sudah mulai banyak yang puji. 3 hal ini nggak boleh dilupakan. Ketaatan terhadap firman Allah, memiliki karakter Kristus yaitu 9 buah roh, lalu punya perlengkapan senjata Allah yaitu 6 hal yang kamu harus punya. Kalau itu kamu punya pasti kamu akan menjadi generasi yang luar biasa, memberi perubahan kepada Indonesia, termasuk dunia. Seperti itu ya. Ya, Mister pikir ini mengenai materi review atau tambahan untuk meneguhkan kalian. Mister stop share dulu. Ya, yang dengar materinya kasih jempol dong. Mister butuh respon kalian. Untuk PTS-nya itu diambil 2 bab, listrik statis dan listrik dinamis. Tetapi untuk di listrik dinamis, dia sampai di rumus hukum Ohm saja. Kalau di listrik statis semuanya, listrik dinamis sampai di hukum Ohm saja. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut, jadi kalian bisa lihat-lihat di kisi-kisi PTS yang sudah diberikan. Baik, sebelum memulai pembelajaran untuk hari ini, Miss minta untuk Miracle. Adakah? Standby kah Miracle? Ya, Miss. Oke, pimpin doa nak. Oke, Miss. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai pelajaran fisika kami pada hari ini. Dan yang kau berikan supaya apa yang kami pelajari hari ini bisa kami mengerti Tuhan. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Ya. Sebelum Miss lanjut ke pembahasan soalnya, untuk memberikan soal, kuis. Semoga ini sudah terlihat di slide-nya kalian. Jadi untuk kuisnya itu materinya adalah tentang listrik dinamis. Dari yang pertama, mohon diingat lagi, dia buka lagi, kalau ada yang mencatat dibuka lagi catatannya. Kemudian kalau yang memfoto, dibuka lagi fotonya, atau tidak dibuka-buka dulu LKS-nya. Yang pertama itu dia terkait adalah tentang arus listrik. Nah, di arus listrik ini rumusnya adalah I sama dengan Q per T. Kalau misalkan yang ditanya bukan I tetapi Q, jadi Q sama dengan I kali T. Q itu muatan, T itu waktu, I itu kuat arus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, materinya yaitu tentang hambatan pada kawat. Hambatan simbolnya adalah R. Rumusnya Rho dikali L per A. Rho-nya hambatan jenis, L-nya panjang kawat, A-nya luas penampang. Lalu ada nanti hambatan itu disusun secara seri dan paralel. Untuk yang seri, dia sambung menyambung ini. Satu kabelnya, R1 dan R2. Sehingga R totalnya adalah R1 ditambah R2. Oke. Kita ngisi formnya, Vandra. Ngisi jawabannya. Nanti setelah ini, Miss akan kirimkan soal kuisnya beserta pembahasannya. Oke.
sandi. I itu kuat arus, Q itu muatan, T itu adalah waktu. Kemudian yang kedua, ada dia nanti disusunnya adalah secara paralel. Kalau paralel dia atas bawah. Nah ini 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Jadi ingat yang dicari adalah nanti Rp-nya, hasilnya kalau ada pecahan dibalik angka pecahannya. Kemudian untuk yang ketiga ada hukum Ohm. Di hukum Ohm ini persamaannya adalah V sama dengan I kali R. I kali R ya. V-nya tegangan, I-nya kuat arus, R-nya adalah hambatan. Jadi diingat kalau R itu satuannya simbolnya begini atau dibaca Ohm, kuat arus satuannya adalah ampere, tegangan satuannya adalah volt. Dan lagi satu yang keempat yaitu tentang pembayaran rekening listrik. Cari W-nya, energi listrik. W sama dengan P kali T. P-nya daya, satuannya watt, T-nya waktu, satuannya bisa sekon, atau bisa jam. Atau. Lalu untuk W-nya adalah energi listrik. Ini satuannya bisa joule, bisa watt hour, bisa kilowatt hour. Oke. Itu dia materi yang ada di kuis nanti. Silakan dilihat dulu. 5 menit lagi kita mulai. Kalau ada yang ingin ditanya silakan.
Ya, muatan Ki simbolnya satuannya C, kulom. Sudah? Oke, kalau sudah, kita lanjut. Silakan dibuka formnya yang Miss kirimkan di chat Zoom. Ada 10 soal. Silakan dijawab dengan angka saja di soal-soalnya itu, karena satuannya sudah di belakang soalnya. Jawabannya dengan angka saja, tidak perlu isi satuan. Miss, ini buka lewat Moodle. Enggak, lewat Google Form, Kayla. Oh, oke. Oke. Yang ada di chat ya, sudah Miss kirimkan linknya. Saya nggak mau ya. Sandi enggak bisa? Ya, login. Login dulu pakai akun Gmail-nya. Akun email juga bisa. Miss, Hmm. saya nggak ngerti, Miss. Itu apa? Rumusnya kan pakai yang tayang tadi ya, Miss ya? Mm-mm. Oh, iya ya. Oke. Bisa. Oracle, sudah login belum pakai email atau enggak Gmail-nya? Yang atas bisa, yang bawah juga bisa sama, cuman dia beda kode aja.
Login dulu ya, Miss. Login dulu. Miss, kalau yang nomor 1 itu pakai yang hukum OHM itu ya, V sama dengan I kali R. Caranya gimana? Caranya gimana? Kenapa? Cara nyarinya. Nomor 1. Orang itu apa namanya? Soalnya di shuffle. Jadi nomor satunya Jovan tidak tentu yang lainnya juga nomor 1. Kalau mau nyari kuat arus gimana caranya? Kalau mau nyari kuat arus tergantung kalau yang mana diketahui. Misalkan dia ada tegangan, dia ada apa namanya muatan sama waktu, pakai yang I sama dengan Q per T. Ini diketahuinya yang omega ini apa nih, Miss? Yang omega terus volt juga diketahui. Omega diketahui, volt juga diketahui gitu. Iya. Dia nyari, abis itu dia nyari yang wattnya. Hah? Dia nyari apanya? Dia nyari watt. Oh, itu energi masuk ke daya, rumus daya, dicari rumus daya. Nggak ada, Miss. Tunggu dulu. Nggak ada, saya pernah nyatet kayak gitu. Pernah Miss kasih ada 5 rumus daya. Tergantung apa yang diketahui. Tunggu sebentar Miss cariin, ada di LKS-nya. Miss, watt ke kWh itu berapa, Miss? Watt ke kilowatt dibagi 1000. Thank you. Oke. Tunggu dulu Jovan. Ada di halaman 107 Jovan. Yang lain juga untuk energi listrik ada di halaman 107. Kalau ketemu nanti soal. Silakan dilihat bukunya.
Berarti itu W sama dengan P kali I kali T gitu Mas. Secondnya tapi kan nggak ada. P-nya nggak ada, berarti Kalau tidak ada VI sama T, pakai yang irit itu. Di situ enggak disediakan. Yang iritnya dipakai I kuadrat R sama T. Ada arus listrik sama ada hambatannya. lah, berarti W sama dengan 0,24 itu ya? Enggak, 0,24-nya enggak isi. P sama dengan. W-nya diganti dengan yang dicari apa itu? Watt kan? Iya. Nah, yang dicari watt P sama dengan I kuadrat dikali R. Itu Jovan apa diketahui? Bukannya volt sama ohm ya? Itu yang omega sama volt itu loh. Nah, itu udah cari P-nya V. Tinggal dikali aja, Jovan. V kali I itu di halaman 107. Di blok abu-abu dia. P sama dengan V kali I. Oh, V kali I aja ya? Oke. Boleh, Aracel. Oke. Di sini dijawab langsung angkanya kan, nggak usah nulis. Ya, angkanya aja. Hasil akhirnya kan.
Oke, sorry Jovan, thank you. Jadi anak-anak, kalau misalkan ada yang nanti salah, ada yang menambahkan satuan tetapi disalahkan, akan Miss periksa kembali secara manual lagi, nanti Miss akan kirimkan nilai yang sebenarnya yang kalian dapat. Oke? Jadi tidak usah khawatir, karena untuk soal esai agak sulit membuat kunci jawabannya, di soal ABC baru lebih gampang di Google Form-nya. Oke, silakan dikumpulkan sebelum nanti batas waktunya ditutup oleh Google-nya. Silakan dikumpul. Dan Miss akhiri, terima kasih untuk hari ini. Selamat. Belum, Miss. Ya, silakan dikumpulkan. Waktu yang Miss berikan lagi 5 menit jedanya. Ya, batas waktunya terakhir lagi 5 menit. Baru nanti ke close dia sendiri. Berarti kumpul aja ya? Iya, silakan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Untuk minggu depan silakan baca-baca kisi-kisi PTS-nya, lihat-lihat di LKS, kemudian cek-cek lagi apa yang sudah pernah Miss berikan. Soal-soalnya ya. Nanti untuk kuis yang ini Miss akan kirimkan soal beserta pembahasannya. Terima kasih. God bless you. Selamat beristirahat. Selamat siang anak-anak semua. Bisa dengar suaranya Miss dengan jelas? Kalau bisa dengar suaranya Miss, direspon dulu dengan jempolnya anak-anak. Oke, belum semua loh. Baru 4 orang. Yang lainnya kemana? Ayo, yang masih di toilet, balik-balik. Kita mau ulangan hari ini ya. Hari ini ulangan ya? Iya. Kan hari ini ulangan, minggu depan kan sudah PTS anak-anak. Sudah Miss minta tolong share sama Wali kemarin. Oke, terima kasih. Nah, sesuai dengan yang di-share sama wali kelasnya kemarin, Miss minta tolong di-share sama wali kelas, kita hari ini mau ulangan anak-anak. Karena ulangan bahasa Bali kita itu sudah tertunda hampir 2 minggu ya. 2 minggu. Awal bulan lalu itu Miss ada ya sedikit halangan, jadi kita tidak jadi ulangan. Terus sudah galungan, kuningan, dan lain-lain. Jadi sekarang lah akan Miss ambil nilai untuk penilaian hariannya ya. Tapi kalian tidak usah takut, semua soal itu Miss ambil dari apa yang Miss jelaskan. Tidak ada di luar itu kok, tenang saja. Ya, nah nanti sistem matikanya kita akan ulangan itu adalah Miss akan share screen ke kalian, slide per slide PowerPoint yang berisi soal-soal, itu ada 20 soal, pilihan ganda semua. Kalian cukup tulis optionnya saja. Misal nomor 1 jawabannya A, nomor 2 jawabannya B, 3 C, 4 D. Seperti itu. Kalian tidak usah menulis rangkaian hurufnya, rangkaian tulisannya tidak usah. Ya. Lalu ketika kalian sudah selesai membuat ulangan atau menjawab ulangan, kalian silahkan foto, ya, foto hasil jawabannya kalian itu, kemudian kirim ke emailnya Miss. Emailnya Miss seperti biasa, liarupini@gmail.com. Tapi sebelumnya, jangan lupa kalian harus menyertakan nama lengkap dan juga kelas di lembar jawabannya kalian itu. Misal, Miss suruh kalian menjawabnya di 1 lembar kertas kosong. Isi nama lengkap, jangan nama panggilan. Miss sering bingung kalau misalnya mau meriksa tugas-tugasnya kalian. Namanya singkat, ini sebenarnya namanya siapa, punyanya siapa. Nah, usahakan tolong kasih nama lengkapnya kalian. Dan juga kelas. Ya, nama lengkap kelas, difoto dan dikirim ke emailnya Miss. Kenapa Miss minta foto? Karena ketika kalian mengirim semua foto, Miss gampang meriksanya. Tinggal Miss next aja. Jadi nggak perlu Miss buka Word lagi dan lain sebagainya. Itu menghabiskan waktu yang lama. Mengingat kelasnya juga banyak yang harus Miss periksa. Oke.
Miss mohon sekali kerjasamanya kalian. Apa yang Miss instruksikan itu yang dikerjakan. Ya. Ada 20 soal, pilihan ganda, cukup tulis option. Sertakan nama lengkap dan juga kelas, foto, kirim ke emailnya Miss. Karena setelah pelajaran bahasa Bali kalian masih ada pelajaran, jadi Miss minta batas akhir pengiriman itu adalah jam 2 siang. Oke, jam 2 siang. Jangan sampai lewat jam 2. Ya, sebelum Miss mulai ulangan, Miss mau absen dulu kalian. Semuanya hadir atau tidak? Ketika Miss panggil namanya kalian, kalian cukup unmute saja, bilang hadir Miss, ada Miss. Nah, tidak usah diaktifkan kameranya, cukup di-unmute aja suaranya. Ketika Miss panggil nama kalian, ada Miss, hadir Miss. Nah, seperti itu saja ya. Kenapa Miss absen dulu? Karena Miss mau mengecek siapa saja yang tidak ikut Zoom pelajaran bahasa Bali hari ini. Terutama karena kita akan mengadakan ulangan anak-anak. Oke, sudah jelas semuanya? Jelas ya? Jelas. Oke, terima kasih. Miss mau absen dulu deh. Sambil Miss install Bali Simbarnya, nanti ada soal beraksara Bali soalnya. Kalau tidak ada Bali Simbar nanti tidak kelihatan dia. Sabar dulu ya. Miss install dulu ini. Oke, satu lagi. Miss mengharapkan kejujurannya kalian ya anak-anak ya. Semua buku catatan, buku paket itu harap disimpan dulu. Yang ada di mejanya kalian itu adalah kertas kosong dan alat tulis. Ya karena kita ini akan ulangan jadi dimohon sekali kalian kejujurannya meskipun Miss tidak bisa melihat secara langsung di sana. Nanti Miss tidak akan mengadakan remedi, tapi remedinya itu akan Miss ganti dengan tugas tambahan. Ketika nilainya kalian kurang dari KKM, akan Miss berikan kalian tugas tambahan untuk melengkapi nilainya ini. Ya, kemungkinan nanti UH ini akan Miss jadikan satu tugas tambahannya dengan tugas tambahan PTS. Kalau penilai PTS-nya kalian kurang, jadi tidak banyak kalian mengerjakan nanti. Kerjakan satu saja untuk semuanya. Kasihan juga kalian nanti ya. Banyak sekali tugasnya. Oke. Miss absen dulu. Arya Putra Hartono. 9B. Ini 9C kan? Oh, maaf. Maaf. Abraham Excel Tanutu. Hadir, Miss. Oke. Amadio Oracle. Oh, hadir. Sip. Angelina Hartania Wirata. Oke, ada. Aracel Bezalil. Hadir, Miss. Siap. Bianca Santika. Hadir, Miss. Oke. David Adinata. Tidak hadir. Nggak ada ya? Kenapa David? Kurang tahu. Oke, tidak ada keterangan ya. Eudia Jubili Gunawan. Eudia di mana? Oh, ada, oke. Bisa lihat. Oke. Gede Sandi Pujanta. Hadir. Siap. Gusti Bagus Aditya Putra. Hadir. Ida Ayu Made Putri Maharani. Hadir, Miss. Oke. Jovan Ferdinand. Hadir. Kenji Lawrence. Hadir, Miss. Siap. Kevin Kristansa. Hadir.
Kayla Nicole. Hadir, Miss. Oke. Lidwine. Hadir. Miracle Asera. Hadir. Siap. Nathaniel Oliver. Hadir. Siap. Shelina Layata. Ada ya? Shelina Layata. Ada? Tidak hadir sepertinya. Oh, enggak ada ya. Tiffany ada. Oke, Tiffany tidak apa-apa. Timothy? Ada enggak? Ada Miss Timothy lagi ini apa orang tuanya Miss. Timothy enggak ada ya? Ada. Oh, enggak ada. Oke. Berarti banyak yang nyusul nanti ini. Shelina tidak ada, Timothy tidak ada, David juga tidak ada. 3 orang. Oke, tidak apa-apa. Nanti menyusul saja setelah PTS teman-teman ya. Baik anak-anak. Siapkan alat tulisnya kalian di atas meja. Sudah? Kasih nama lengkap, kertas kosongnya. Kalau sudah nama lengkap diisi. Lalu tulis kelas. Baru kita akan mulai. Oke. Materinya adalah ugrawakil. Pengertian ugrawakil. Ugrawakil itu apa pengertiannya? Sang sandeng yang terang acara. Orang yang membawakan acara. Ya. Agam-agaman ugrawakil. Performance. Vakasvin. Basel. Sikse. Yang itu. Lalu struktur teks ugrawakil. Ada pemungkah, daging, pemuput. Nah, yang seperti itu. Lalu istilah-istilahnya, uleman itu apa? Dudonana cara itu apa? Nah, seperti itu. Itu yang akan keluar. Lalu ada juga pasang aksara Bali. Bagaimana menulis dengan penganggit tengenan surang, bisah, ha, cecek, eng, dan adag-adag. Ya, itu. Dan Miss harapkan karena kemarin sudah Miss share ke wali kelas, kalian pasti sudah belajar. Jadi hari ini kita akan langsung saja melaksanakan ulangan. Oke, sudah siap anak-anak? Kalau sudah, kasih Miss jempolnya dulu. Miss akan share screen sekarang pertanyaannya. Oke, yang lainnya sudah disiapkan alat tulis, pensil ataupun bolpen, kertas kosong juga? Oke, baik akan di-share sekarang anak-anak. Per slide itu beda-beda waktunya, tergantung jumlah soal dan juga bobot soalnya. Ya, jadi ketika Miss bilang mulai, silahkan kalian mulai menjawab. Ketika Miss bilang selesai, Miss lanjut ke slide berikutnya, maka Miss akan lanjut di slide berikutnya. Ya, nanti setelah semua soal, ke-20 soal selesai, Miss tampilkan. Ketika ada waktu, baru Miss akan ulang lagi di slide awal. Ya, jadi ketika kalian ketinggalan soal nomor berapa, kalian bisa minta, Miss tolong kembali ke soal nomor sekian. Setelah selesai semua slide Miss tampilkan, ya di akhir saja ketika ada sisa waktu. Oke. Miss share screen sekarang. Oke. Ulangan harian bahasa Bali kelas 9.
Materinya adalah KD 3.1, memahami teks bahasa Bali melalui rekaman yang berbahasa Bali, baik lisan maupun tulisan. Sudah? Waktunya dimulai dari sekarang. Slide pertama, untuk nomor 1 sampai nomor 4, waktunya kalian adalah 6 menit. Dimulai dari sekarang, silahkan. Untuk yang nomor 4, anak-anak, tungkalekan. Nah, tungkalekan kruna macetak miring, ring samping inggih punika. Tungkalekan ini artinya lawan kata atau kebalikannya. Jadi, karena yang dicetak miring di sini adalah kata semeng, yang harus kalian cari lawan katanya adalah lawan kata semeng. Apa lawan kata semeng? Silahkan dicari sendiri. Yang nomor 2 itu adalah susunan acara perpisahan sekolah. Nah, bagaimana susunan acara perpisahan sekolah yang benar? Silahkan kalian lihat jawabannya dari... Miss, bedanya penguntap sama panguntat tuh apa, Miss? Penguntap pakai P di belakang itu sama dengan pemahbah, pembuka. Kalau penguntat pakai T di belakangnya itu sama dengan pemuput atau penutup. Oke, makasih. Ada lagi? Enggak, makasih, Miss. Oke. Yang nomor 3, penampilan pangenter baos sane presiden ngulangunin kayun atiti ke baos. Nah, ini termasuk di agem-ageman seorang pangenter acara. Ya, penampilan dari MC yang dapat menarik perhatian para hadirin itu disebut apa? Itu sering sekali kita bahas. Mas, tadi yang nomor 4 itu gimana? Yang nomor 4 itu yang harus kalian cari adalah tungkalikan dari kruno yang dicetak miring. Tungkalikan itu artinya lawan kata. Jadi karena yang dicetak miring di sini adalah kata semeng, maka tugas kalian adalah mencari lawan kata semeng atau tungkalikan kata semeng.
Waktunya masih 2 menit. Setelah itu kami lanjut ke slide berikutnya. Waktunya habis, Miss lanjut. Slide berikutnya. Nomor 5, 6, dan 7. Waktu kalian mengerjakan adalah 5 menit. Tulis optionnya saja, tidak usah menulis kalimatnya. Miss, nomor 7 apa artinya? Nomor 7, dudonan acara ring sajeroning acara saneka laksananya ketah wonten ring teks. Ya, susunan acara. Tahu kan susunan acara? Pada setiap acara yang dilaksanakan biasanya ada pada teks apa? Ya, susunan acaranya itu ada di teks apa? Apakah teks pidato, apakah teks pengintar acara, apakah teks sembrama wacana, ataukah teks dharma wacana? Teks yang mana dia? Susunan acara. Teks yang ada susunan acaranya. Yang mana? Nomor 7 tadi apa, Miss? Maksudnya? Maksud dari pertanyaannya, Miss? Didengarkan ya semuanya. Nomor Ya, 7. Susunan acara pada acara yang dilaksanakan itu biasanya ada pada teks apa? Ya, artinya teks apa yang di dalamnya itu ada susunan acara. Apakah teks pidato? Apakah teks pengintar acara? Apakah teks sembrama wacana atau teks dharma wacana? Teks yang mana dia di dalamnya itu ada susunan acara.
Cara pertama pembuka, tarian, sambutan, dan lain-lain. Nah, yang mana dia? Sudah jelas yang bertanya semuanya? Oke, silakan dipilih jawabannya dulu. Sudah? Waktunya habis. Miss lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, ini sebentar loh. Nomor 8, 9, 10, 11, dan 12. Miss kasih kalian waktu 10 menit. Dari sekarang, silahkan. Kalau ada pertanyaan yang tidak dimengerti, silahkan langsung ditanyakan anak-anak.
Miss Nita, Ya, public bagan itu apa, Miss? public bagan itu diskusi. Anak-anak tadi ada teman yang nanya public bagan. Public bagan itu sama dengan diskusi. Miss, Ya, Miss, yang nomor 11 tuh maksudnya gimana? oke. Yang nomor 11 ada kalimat majeng ring para uleman titiang nunas mangdo ngadag abos bos. Ya, tugasnya kalian adalah mencari arti kata ngadeg. Biasanya kalimat ini diucapkan oleh MC. Ya, majang ring para uleman titiang nunas mangda ngadag abos bos. Kalimat ini diucapkan oleh MC ketika acara mengheningkan cipta atau pembacaan doa. Nah, ngadag ini artinya apa?
Sudah? Waktunya habis. Miss lanjutkan di slide berikutnya. Nomor 13, 14, dan 15. Ini adalah tentang pasang aksara Bali. Sudah? Sudah Miss jelaskan penggunaan penganggit tengenan. Jadi silahkan kalian pilih jawaban yang benar, A, B, C, atau D. Cukup tulis optionnya saja. Waktu kalian 6 menit, dimulai dari sekarang.
Waktunya habis, Miss lanjutkan slide berikutnya. Ini nomor 16, 17, 18, 19, dan 20. Slide terakhir ada 5 soal. Waktu kalian mengerjakan adalah 10 menit. Dimulai dari sekarang. Jika ada yang tidak dimengerti soalnya, silahkan langsung ditanyakan. Miss nomor 19 itu apa ya, Miss? Artinya. Nomor 19. Upaya pangenter bawas mangda presiden ngulangunin kayun ke bawas. Ya, usaha seorang MC agar dapat menarik perhatian hadirin itu disebut apa?
Miss, Ya, Yening Selehin itu artinya apa ya, Miss? yang nomor 18 ya. Undangan yening Iya. selehin ring basa Bali inggih punika. Nah, kata undangan jika dicari bahasa Balinya itu menjadi apa? Undangan jika diterjemahkan ke bahasa Bali seperti itu artinya. Jika terjemahkan ke bahasa Bali adalah Oke, Miss. oke. Sudah? Waktunya sudah habis? Ada yang tertinggal soalnya tadi? Kalau ada, biar bisa Miss ulang lagi dari awal. Oke, kalau sudah selesai, seperti yang Miss bilang tadi, nama lengkap sudah, kelas sudah, jawaban sudah. Kalian bisa foto, langsung kirim sekarang. Boleh? Yang penting tidak lewat jam 2 siang. Kalau sekarang sudah selesai, sudah yakin, langsung kirim silahkan. Alamat emailnya Miss kan sudah tahu semua ya, sudah sering ngirim tugas soalnya. Yang penting di kertasnya itu sudah ada nama lengkapnya kalian. Jadi Miss tidak bingung lagi nanti masukin nilainya. Ingat yang dikirim itu bentuknya adalah foto JPEG. Ya, agar Miss lebih mudah memeriksanya. Jadi tidak buka Word lagi, loading lagi lama. Ya, kalian juga enggak perlu ngetik lagi, tinggal difoto aja hasilnya dikirim. Oke, ada yang ketinggalan enggak tadi? Kalau ada Miss ulang lagi nih. Silahkan diperiksa-periksa lagi.
Sudah semua? Sudah? Ada yang mau ditanyakan lagi? Soalnya mungkin ada satu yang kelewat karena tidak mengerti bahasanya. Silahkan ditanyakan dulu. Mumpung masih ada waktu beberapa menit. Baik, waktunya sudah habis. Sudah terjawab semua ya? Ya kalau sudah, silahkan kalian foto, langsung kirim sekarang boleh, tapi tidak boleh lewat dari jam 2 siang hari ini. Ya, karena waktunya sudah habis, Miss cukupkan sampai di sini dulu. Ingat belajar untuk PTS-nya. Materinya masih sama, Ugra Wakil dan pasang aksara Bali, terutama penganggit tengenan. Ya, terima kasih atas partisipasinya hari ini anak-anak sudah mengikuti ulangan dengan baik. Sampai bertemu lagi Emailnya minggu Miss depan. apa sih? Lupa Miss. Oh, emailnya Miss liarupini@gmail.com. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih anak-anak. Miss tunggu ya dikirim jawaban ulangannya agar nanti bisa segera Miss periksa. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, kelas 9C. Ya, thank you Kayla, thank you Kevin, thank you Kenji, thank you Sandi. Yang lainnya? Ya, thank you Fiora. Ya, Dayu, thank you. Bianca, thank you. Ya, Li, thank you Li. Oke. Baik, untuk hari ini kita sebelum mulai pembelajaran ya. Oke, misalnya juga sebelumnya misalnya mau mengucapkan berbelasungkawa untuk Timothy ya. Mungkin tadi misalnya juga pagi baru dapat kabar atau info dari Mr. Niko kalau Timothy mamahnya sudah dipanggil Tuhan ya. Jadi mungkin kita di sini sama-sama kita mendoakan semoga Timothy dan keluarga diberikan kekuatan ya untuk dipanggil mamanya. Jadi semoga Timothy beri kesabaran, kekuatan. Mamanya telah dipanggil Tuhan. Ya, nanti kalian juga bisa sempatkan berdoa untuk Timothy ya. Oke, baik pada pagi hari ini kita akan sebelum mulai pembelajaran ya, Miss Elis mohon satu orang untuk berdoa. Bisa bantu Miss Elis. Jovan, bisa bantu dalam doa Jovan? Ya, Miss. Oke, Jovan. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan kau sudah berikan kami kesempatan hidup hari ini. Sebentar kami akan melanjutkan pelajaran IPS. Tuhan berkati kami supaya kami bisa lebih memahami pelajaran IPS lagi. Terima kasih dan selalu amin. Amin. Oke, thank you untuk Jovan ya. Jadi
Berarti untuk minggu ini sampai minggu depan berarti Timothy tidak akan bergabung sama kita ya, karena dia tadi infonya misalnya juga dari Mr. Niko, kemungkinan minggu depan Timothy akan ke Surabaya ya. Jadi mungkin katanya sih mamahnya almarhum mamanya akan dimakamkan di sana ya. Nah, saya kurang tahu juga, tapi nanti kita sama-sama di sini kalian sebagai teman, sahabat, ya mendoakan Timothy, ya memberikan kekuatan ya untuk Timothy. Mungkin saat ini ya pasti siapapun akan terpukul ya kalau mendengar orang yang kita sayangi pergi meninggalkan kita ya, apalagi itu mama kita ya, mama, papa atau keluarga-keluarga yang paling dekat sama kita ya. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajarannya ya. Jadi Miss Alice mengingatkan kembali untuk penilaian tengah semester. Jadi minggu depan kita sudah penilaian tengah semester ya anak-anak. Jadi kalian belajar, kalian hari Jumat nanti kita akan bahas kisi-kisi. Ya, kita akan misalnya saya akan bantu membahas kisi-kisi tentang IPS. Jadi misalnya saya harapkan setelah kita membahas kisi-kisi nilai kalian juga akan lebih baik untuk pelajaran IPS ya, untuk penilaian tengah semesternya. Oke, untuk halaman 41 sudah dikerjain ya. Di LKS halaman 41 sudah dikerjain? Sudah, anak-anak bisa kasih tanda informasi ke Miss Alice karena kayaknya misalnya sudah kasih tugas dan harus dikumpulkan. Ya, oke Sandi, thank you. Misalnya saya akan kasih jawaban aja langsung ya untuk halaman 41 sampai 43 ya. Jadi biar kalian tahu jawaban mana yang paling tepat dan atau yang paling benar. Jadi siapa tahu pada saat penilaian tengah semester misalnya keluarkan soal-soal dari latihan LKS kalian. Ya, nanti akan banyak yang akan saya keluarkan. Jadi kalian biar tahu jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Jadi nanti pada saat misalnya keluarkan, enggak diajarin Miss Alice, enggak dikasih tahu Miss Alice mana jawaban yang benar dan mana jawaban yang salah ya. Oke, silakan cek LKS kalian masing-masing. Halaman 41 akan Miss Alice bacakan langsung jawabannya. Ya, jawaban yang paling tepat akan bisa sampaikan kepada kalian. Ya. Oke. Ya, untuk uji kompetensi 4 halaman 41 untuk option untuk nomor 1 jawabannya adalah Charlie. Ya, silakan cek buku atau LKS kalian masing-masing. Ya, silakan cek LKS kalian masing-masing. Jovan, silakan buka LKS halaman 41. Ya, di situ kan ada soal-soal. Misalnya saya akan kasih jawaban yang paling tepat. Karena kan kalian sudah ngumpulin dan mengerjakan ya. Oke. Diperhatikan LKS kalian masing-masing ya. Halaman 41, jawaban nomor 1 itu adalah Charlie. Jelas? Sudah ya. Next, nomor 2 jawabannya adalah Charlie. Silakan lihat LKS-nya ya. Terus nomor 3 Bravo. Ya, 3 Bravo, 4 Alfa. Ya, tempat Alfa. 5 Bravo. Ya, 6 Charlie. 7 Delta. Ya, 8 Bravo. Miss, nomor 5 apa Miss? Kecepatan Miss. Oke. Thank you, Jovan. Nomor 5 Bravo. Sudah? 5 Bravo. 6 Charlie. 7 Delta. Sudah? 8 Bravo. 9 Bravo. Dan 10 Alpha.
Ke-mute, Miss. Ya ampun. Oke, sorry. Sorry enggak kedengaran ya. Oke, sorry, maaf. Ya, sudah ya. Berarti ini sudah ada di forum chat. Jadi kalian perhatikan di situ nomor 1 sampai 10 sudah misalnya infokan. Jadi kalian bisa lihat di chat. Nomor 1 Charlie, 2 Charlie, 3 Bravo, 4 Alpha, 5 Bravo, 6 Charlie, 7 Delta, 8 Bravo, 9 Bravo, 10 Alpha. Ya, silakan dicek masing-masing LKS kalian, kasih jawaban yang paling tepat. Ya, oke. Sampai di sini ada pertanyaan, anak-anak? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, sudah jelas. Baik, sekarang silakan kalian buka LKS. Nah, hari ini kita akan misalnya mau mengambil nilai penilaian harian. Ya, sebelum minggu tematik misalnya sudah infokan bahwa kalian harus belajar LKS kalian tentang penilaian harian. LKS halaman 43 ya, sudah pernah misalnya infokan, kalian jawab di rumah, kalian kerjakan, nanti pas hari H kita akan bahas sama-sama. Ya, sekarang misalnya kasih waktu, sekarang jamnya misalnya sudah menunjukkan pukul 11.51. Ya, nanti kita akan selesai sampai jam, hari ini sampai jam 12.40 ya, berarti sampai jam 12:25. Ya, kalian kerjakan LKS halaman 43 sampai 45 bagian A saja. Waktunya adalah sampai jam 12:25. Nanti akan kita bahas sama-sama, terus dimasukkan daftar nilai untuk berapa tadi, Miss? Penilaian harian. Oke, misalnya chat aja ya, kerjakan LKS IPS halaman ya 43 sampai 45 bagian A. Ya. Durasi waktu sampai jam 12:25 menit. Ya. Dibahas dan dimasukkan nilai ke penilaian harian. Ya. Oke, sudah jelas? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan anak-anak? Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan kerjakan sampai waktu yang sudah misalis tentukan. Ya, hari ini selesai, langsung kita bahas, langsung masuk daftar nilai. Oke, Jovan sudah jelas? Sudah, Miss, halaman 43 sampai 45. Dikumpul. Iya, dikumpul. Enggak usah dikumpul, langsung kita bahas, Jovan. Langsung masuk daftar nilai. Ya, oke, Jovan ya. Sudah? Ada pertanyaan? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, misalnya persilahkan kalian kerjakan. Misalnya saya akan mendampingi kalian di sini, ya. Jika kalian mengalami kesulitan atau hambatan mengerjakan soal, ya. Oke, silahkan kerjakan. Jika kalian ada pertanyaan, misalnya persilahkan ya, atau mengalami kesulitan untuk mengerjakan soal, bisa melalui forum chat atau nyalakan mikrofon kalian ya. Oke, misalnya saya akan bantu untuk menjawab, siapa tahu kalian kerjakan sambil mendengarkan misalnya menjelaskan ya. Untuk nomor 1 di sini adalah Kepulauan Indonesia terpisah dari daratan benua Asia. Letaknya berada di antara dua benua, yaitu ya, jadi kalian ketahui bahwa Indonesia itu berada di kawasan Asia Tenggara. Ya, nah kawasan Asia Tenggara ini adalah penghubung antara benua bla bla bla, ya benua bla 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 dan benua bla bla bla. Jadi kalian bisa lihat ya kita posisinya di bawah ya. Jadi di bawah Asia Tenggara itu ada benua apa? Nah itu udah tahu ya.
benua apa di bawahnya. Terus di atasnya ya itu ada benua apa. Ya, kalian ketahui bahwa Asia Tenggara, Indonesia khususnya itu masuk di dalam kawasan benua Asia. Tetapi Asia Tenggara itu tidak menyatu dengan benua Asia. Jadi dia di bawah benua Asia. Ini benua Asia, di bawahnya adalah Asia Tenggara. Di bawah Asia Tenggara itu ada benua. Nah, itu berbatasan dengan mana? Bagian utara dan bagian selatan. Ya, saya ingatkan kembali lagi bahwa Asia Tenggara itu termasuk dalam kawasan Asia, benua Asia. Tetapi Asia Tenggara tidak pernah menyatu dengan benua Asia. Ya, dia terdiri dari pulau-pulau, ya dia tidak menyatu. Ya, jadi sudah tahu jawabannya ya untuk nomor 1. Next, nomor 2. Ya. Di situ ada garis ekuator ya. Kalau kalian ketemui misalnya ada soal garis ekuator atau garis khatulistiwa, itu adalah garis yang sama ya. Garis ekuator atau garis khatulistiwa itu adalah sama. Ya. Jadi garis ekuator ataupun garis khatulistiwa adalah garis hayal. Ya, dia berdasarkan garis lintang 0 derajat ya. Jadi garis hayal yang membagi. Jadi bumi dibagi 2. Ya, dibagi. Kok dibagi berarti dipotong 2 gini ya. Beda kalau dibelah gini ya. Dibagi menjadi 2. Tadi satu apa? Apa, Jovan? Oke, untuk nomor 1 ya, tadi sudah saya jelaskan Jovan ya. Jadi Indonesia itu terdiri dari daratan benua Asia. Ya, letaknya berada di benua yaitu Indonesia itu berada di kawasan Asia Tenggara. Ya, kita berada Indonesia itu khususnya adalah negara kepulauan. Ya, jadi walaupun kita termasuk dalam kawasan benua Asia, tetapi Indonesia itu tidak pernah menyatu dengan benua Australia. Jadi kalian lihat ini ada benua Indonesia, ya Indonesia, terus di atasnya itu ada benua. Kira-kira benua apa? Ya, yang ditinggalin Indonesia itu benua apa? Nah, di bawahnya ada benua, tahu kan yang di bawah ya, kalau kalian lihat peta, di bawah Indonesia itu benua apa? Nah, itu kira-kira jawabannya untuk nomor 1. Ya, Jovan? Iya. Iya, oke. Next, nomor 2, sudah jelas di situ ya, jadi garis ekuator atau garis khatulistiwa itu adalah garis yang sama, jadi garis hayal yang membagi bumi menjadi 2, bagian utara dan bagian selatan. Ya, nah kalau kalian lihat di situ jawabannya kira-kira ini benua Asia, benua ya, benua, terus dibagi menjadi 2. Kira-kira di bagian utara benua Asia itu kira-kira benua apa? Ya, kalian bisa lihat di atasnya itu benua apa, terus di bawahnya itu benua apa. Ya, garis khatulistiwa itu membelah itu tepatnya di benua Afrika. Jadi kalau kalian lihat garis khatulistiwa itu tepat berada di benua Asia dan benua Afrika. Ya, tepatnya ya. Tapi di situ ada jawabannya yang paling tepat ya, apa kira-kira paling pastinya. 0 derajatnya ya, kalian perhatikan ya. Oke, next. Nomor 3, kalau kalian perhatikan nomor 3 itu adalah peta Asia, benua Asia ya, tapi yang diwarnain hitam itu adalah Asia Tengah. Kalian bisa lihat negara mana saja yang termasuk dalam kawasan Asia Tengah. Ya, oke, itu untuk jawaban nomor 3. Ya, udah tahu ya negara-negara mana aja yang dalam kawasan Asia Tengah. Oke, udah nomor 3. Next, nomor 4. Di situ ada flora dan fauna. Ya, di Tiongkok itu berbeda dengan di Indonesia. Penyebab perbedaan flora dan fauna tersebut adalah, nah ini kalian sudah jelas ya. Jadi kalau kalian lihat tadi misalnya jelaskan benua Asia itu tidak
berbentuk satu daratan utuh. Ya, negara Jepang, negara Taiwan, dan Asia Tenggara, nah, itu adalah terpisah. Mereka itu terpisah dari benua Asia. Ya, walaupun terpisah tapi mereka tetap masuk dalam kawasan benua Asia. Mengapa begitu? Karena mereka terdiri dari negara kepulauan. Ya. Oke. Nah, biasanya karena terpisah dari benua Asia, negara-negara tersebut memiliki keanekaragaman flora maupun faunanya. Itu tergantung dari apanya? Tergantung dari kondisi, ya, dari kondisi alam negara tersebut, ya, dari iklim negara tersebut, itu sangat mempengaruhi kondisi atau keadaan keanekaragaman flora dan fauna di masing-masing benua. Ya, itu kira-kira untuk nomor 4. Ya, anak-anak. Terus next selanjutnya nomor 5. Nah, ini kalian harus mencari persamaan antara negara Indonesia dan negara Jepang. Kalian perhatikan di situ ada karakteristiknya. Bentuk sungai, kondisi iklim, kepulauan, rawan gempa, terletak di benua Asia. Kalian harus analisa satu persatu. Indonesia sama Jepang kira-kira yang sama apa? Oke, ya, kalau kalian lihat Jepang itu sama Indonesia itu berada tepat di kawasan benua Asia, sama-sama di negara Asia. Kalau di Jepang Asia Timur, Indonesia di Asia Tenggara. Terus kita lihat lagi di Jepang sama Indonesia, di awal pernah misalnya jelaskan ya, negara Jepang dan negara Indonesia itu sama-sama dilalui oleh sirkum Pasifik dan sirkum Mediterranean. Sehingga mengakibatkan kita, negara Indonesia dan negara Jepang itu rawan terhadap bencana. Ya, bukan hanya lewat sirkum Mediterranean atau Pasifik, tetapi Indonesia dan Jepang itu juga dilalui oleh lempengan bumi. Ya, jadi lempengan itu juga mempengaruhi. Ya, dengan adanya lempengan, berarti negara Indonesia dan negara Jepang sama-sama kita sering terjadi namanya gempa bumi. Ya, nah itu sekilas atau gambaran tentang negara Jepang dan negara Indonesia. Ya, kalau kalian, iya, nggak ada pulaunya, Miss. Kenapa, Jovan? Jepang itu negara kepulauan. Ya, dia ada pulau 4 besar, sama seperti Indonesia. Dia memiliki negara kepulauan, Jovan. Indonesia juga negara kepulauan, Jepang juga negara kepulauan. Nah, Jepang itu memiliki 4 pulau yang sangat besar. Sudah pernah ya misalnya jelaskan, pulau besar itu adalah Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Kalau Indonesia banyak pulau-pulau besar. Kalau pulau besar di Indonesia, Papua, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Ya, dan pulau-pulau kecil lainnya. Ya, oke, itu kesamaan ya, Jovan ya. Jadi bisa dilihat ya, itu sudah ada negara kepulauan, rawan gempa, terletak di benua Asia, kondisi iklim, sungai. Itu kira-kira yang mana jawaban yang paling tepat antara Jepang dan Indonesia. Sudah misalnya kasih jawaban loh tadi, nomor 5 ya, sudah ada clue-nya. Oke, next nomor 6. Di situ kalian bisa lihat benua Asia itu memiliki kondisi alam yang berbeda. Kondisi alam khas Asia Tenggara berupa, nah ini gampang banget. Kalian analisa aja dari option A, B, C, dan D. Kalian analisa ya. Kalau padang pasir ada di Asia, ya Asia Tenggara ini khususnya. Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Brunei, Singapura, Timur Leste, ya, Vietnam, Laos, ya, apakah negara-negara tersebut ada padang pasir? Bisa dianalisa, ya. Terus semak belukar, apakah negara Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara banyak terdapat semak belukar? Nah, kalian analisa lagi. Terus
Apakah Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara termasuk hutan hujan tropis karena memiliki iklim yang sama? Ya, mungkin bisa jadi juga ya. Terus hutan berdaun jarum, apakah di Indonesia atau negara-negara di Asia Tenggara memiliki hutan berdaun jarum? Nah, ini sebagian besar ada di negara-negara Eropa ya, berdaun jarum, sama di benua Amerika. Ya, itu yang di daerah pegunungan-pegunungan ya. Makanya banyak sekali hutan berdaun jarum. Ya, oke, next itu gampang sekali untuk nomor 6, jawabannya sudah tahu. Nomor 7 itu adalah pohon kurma. Ya, nomor 7 itu gambarnya adalah pohon kurma. Nah, pohon kurma itu berasal dari negara mana? Ditemukan di mana? Gampang sekali, ya. Ada jawabannya. Oke. Next, nomor 8 itu ada puncak tertinggi. Ya, puncak tertinggi itu terletak di benua Asia. Kalian ketahui puncak tertinggi dengan namanya Mount Everest. Mount Everest itu puncak tertinggi Gunung Himalaya. Ya, Himalaya itu kalian ketahui pegunungan Himalaya itu terdapat di kawasan Asia Selatan dan Asia Timur. Nah, kalian analisa ya, kira-kira negara manakah yang dilalui oleh pegunungan Himalaya? Di Asia Timur itu negara mana aja? Di Asia Selatan itu negara mana aja? Hanya ada 3 negara yang dilalui oleh pegunungan Himalaya. Ya, ada 3 negara. Ya, di situ ada 2, tambah lagi 1. Ya, ya, oke, di situ udah ada gampang sekali jawabannya. Itu C kan Mas? Jovan, enggak usah kasih tahu, Jovan jawab aja. Ya, nanti kedengaran sama teman-temannya. Oke, di keep Jovan. Kalau udah tahu jawabannya di keep ya. Jovan jawab aja sendiri, jangan diinfoin, nanti teman-temannya denger. Ya. Oke, next nomor 8 sudah ya. Jadi kalian lihat pegunungan Himalaya itu tepatnya ada di benua Asia dan di di Asia Selatan dan di Asia Timur. Pegunungan Himalaya. Ada 3 negara yang memang dilalui oleh pegunungan Himalaya. Ya, negara mana ajakah itu? Oke. Next, lanjut nomor 9. Nomor 9 itu kalian harus mengidentifikasi. Kalian analisa dulu soalnya. Itu option A dan option B, tabelnya ya. Kalian lihat option A itu tentang kenampakan alam. Nah, kenampakan alamnya itu apa aja di situ? Kalian bisa lihat di situ ada pegunungan Andes. Ya, kalian ketahui pegunungan Andes itu terdapat di Amerika Selatan. Pegunungan Andes di Amerika Selatan. Kalau Danau Moraine itu terdapat di Kanada, di Amerika bagian utara. Ya, Danau Moraine di Kanada, tepatnya di Amerika bagian utara. Terus Gunung Kilimanjaro, nah itu ada di Afrika, tepatnya di Tanzania. Ya, Gunung Kilimanjaro. Nah, pegunungan Andes, Danau Moraine, Gunung Kilimanjaro itu biasa juga dijadikan sebagai objek wisata untuk para wisatawan yang datang atau berkunjung ke negara-negara tersebut. Ya, dah misalnya kasih tahu ya, nomor 9 itu gampang juga. Ya, oke, ada pertanyaan sampai di sini? Waktu misalnya sudah menunjukkan pukul 12:09, jadi masih ada waktu ya, kurang lebih 16 menit ya, masih ada 16 menit kalian mengerjakan. Oke, next nomor 10. Di situ kalian perhatikan wilayah India bagian tengah dialiri oleh Sungai Gangga yang panjangnya sekitar 2.400 km. Ya, nah daerah sekitar lembah sungai tersebut sering dimanfaatkan penduduk untuk kegiatan apa? Ya, Sungai Gangga, kalian ketahui Sungai Gangga itu sungai yang dianggap suci oleh masyarakat India.
Nah, dan Sungai Gangga itu di sekitarnya memiliki daerah atau tanah yang sangat-sangat subur. Ya, jadi pernah Michelle infokan bahwa setiap daerah yang dialiri sungai itu membawa menyatakan bahwa daerah tersebut sangat-sangat subur. Nah, kira-kira kalau daerah yang sangat subur, kira-kira cocoknya untuk kegiatan apa? Ya, bisa ya, nomor 10 ya, gampang banget ya. Oke, selanjutnya nomor 11, kalian lihat di situ ada Teluk Bothnia, ya, termasuk Bothnia ini merupakan teluk yang terbesar di Eropa bagian utara. Ya, di negara Eropa bagian utara. Nah, kalian bisa lihat ya. Nah, teluk tersebut memisahkan Finlandia dengan negara. Kalian buka negara Finlandia, cari negara Finlandia itu terdapat di Eropa ya. Jadi kalian lihat di situ ada danau yang sangat terkenal ya, Danau Bothnia. Nah, Danau Bothnia itu memisahkan Finlandia dengan negara bla 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 ya, gampang sekali. Buka, cek kembali buku kalian ya, atau PowerPoint yang sudah Michelle share ya. Di situ kalian lihat juga negara Finlandia ya. Oke. Selanjutnya nomor 12, Republik Kongo. Ya, itu dipengaruhi oleh iklim tropis. Kalian buka di LKS kalian, cari negara Republik Kongo. Buka di bagian kenampakan alamnya. Nah, kenampakan alamnya di bagian barat negara Kongo itu apa? Bisa dilihat di buku LKS kalian masing-masing. Ya. Nah, kalau kalian ketahui bahwa sama di India itu ada sungai yang sangat mengaliri yang membuat daerah tersebut menjadi subur. Di Kongo juga ada nama sungai. Sungainya juga untuk mengaliri daerah dan menjadi pusat pemerintahan di Kongo, yaitu Sungai Zaire. Ya, ingat ya, misalnya sudah jelasin ya, Sungai Zaire. Nah, kira-kira ya di bagian baratnya itu apa? Ya, apakah dia ada pegunungan terjal, apakah dia padang gurun, ataukah dia lembah sungai, ya, atau rawa-rawa, ya. Nah, itu kira-kira apa jawabannya? Nah, Sungai Zaire itu dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Jadi pusat ibu kota Republik Kongo itu ada di sekitar Sungai Zaire. Ya, satu aksesnya mudah, yang kedua dekat sumber air, ya. Terus di situ juga transportasinya gampang ya. Jadi untuk Republik Kongo itu dengan adanya Sungai Zaire, mereka lebih akses untuk transportasinya lebih gampang. Ya, kira-kira jawabannya apa untuk nomor 12 ya. Oke, next nomor 13 di situ adalah Australia. Ada memiliki hewan ciri khas tertentu atau fauna tertentu. Nah, itu kalian bisa lihat ya. Oke, kalian bisa lihat di situ ada option A itu ada jerapah, ya. Jerapah itu masuk benua mana? Apakah dia di benua Asia? Apakah dia di benua Australia? Ya, terus penguin itu bagian B penguin, yang bagian C itu adalah koala. Ya, next yang bagian D itu adalah cheetah. Ya, nah hewan-hewan ini mana yang menjadi fauna ciri khas dari negara atau benua Australia? Ya, gampang untuk nomor 13. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, tidak ada pertanyaan. Mr. Niko boleh pinjam absen? Oke, saya lanjutkan untuk nomor 14 ya. Makasih.
Ya, untuk nomor 14 kalian bisa lihat di situ ada pertumbuhan penduduk dunia meningkat setiap tahunnya. Dampak yang muncul dari fenomena ini apa? Ya, namanya jumlah penduduk, dampaknya apa? Kalau penduduknya banyak itu dampaknya apa? Ya. Oke, sudah jelas ya dampak yang muncul dari fenomena. Pertumbuhan dunia meningkat. Kalau seluruh dunia jumlah penduduknya meningkat, apa yang akan terjadi? Dampaknya apa yang akan terjadi? Udah penuh bumi. Bumi itu udah penuh dengan manusia. Ya, apa yang terjadi kalau penambahan jumlah penduduknya meningkat terus? Apa yang terjadi dengan bumi kita? Ya. Oke. Itu nomor 14 sudah. Ya. Oke, next selanjutnya. Ya. Untuk hari ini berarti yang baru masuk ada 16 ya. Jadi masih berarti hari ini banyak yang nggak masuk ya Mr. Niko. Untuk Timothy. Oke. Siapa? Oke. Timothy dan Shelin. Jadi kalau 20 dikurangin 2 berarti ada 18. Inklusi nggak ada ya? Nggak ada kan di sini? Nggak ada. Berarti ada 18 ya. Berarti di sini ada 17. Kurangin Miselis berarti 16. Berarti kurang 2. Ya, 2 orang yang tidak hadir di sini ya. Kecuali Shelin sama Timothy. Ya. Oke, baik. Selanjutnya bisa saya jelaskan nomor 15 itu ada suku Eskimo dan Indian ya. Nah, suku Eskimo dan Indian ini ada di Amerika ya. Jadi kalian jangan terfokus pada bacaan yang pertama. Fokusnya langsung selanjutnya ya. Berbeda dengan keturunan multi etnik yang jumlahnya makin bertambah, kondisi tersebut disebabkan oleh ini yang jadi pertanyaan kalian itu adalah keturunan multi etnik. Multi etnik itu banyak. Multi itu banyak, etnik itu ras. Ya, jadi ras yang memang ada di benua Amerika itu banyak sekali dari berbagai macam suku, budaya, agama, ya banyak sekali yang memang tinggal di benua Amerika. Nah, jumlahnya itu banyak. Nah, disebabkan karena apa? Keanekaragaman suku-suku yang ada di benua Amerika itu dipengaruhi oleh apa? Itu jawabannya ya. Disebabkan oleh apa? Apakah dia adanya persebaran etnik yang merata? Ataukah dia melalui perkawinan campur? Ya, terus ataukah dia dominasi etnik tertentu? Ataukah dia tingginya pertumbuhan penduduk? Kalian harus analisa satu persatu ya. Oke, itu untuk nomor 15. Nomor 16 di sini yang merupakan kondisi kependudukan di benua Afrika. Nah, ini kalian harus analisa. Kalian ketahui bahwa di Afrika itu dikategorikan sebuah benua yang identik dengan kemiskinan. Nah, kira-kira dari ini yang masuk dalam kondisi kependudukan itu yang mana? Ini banyak ya, ada ekonomi, sosial, budaya, dan kependudukan. Jadi pertanyaannya adalah dalam bidang kependudukan. Kalian harus analisa option A, B, C, dan D. Apakah sebagian besar penduduk bergerak sektor pertanian? Kalau sektor pertanian itu masuk masalah kependudukan atau tidak? Ya, dijawab. Terus kalau banyak penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, apakah itu masuk masalah kependudukan? Ya, biasa kalau pendudukan itu identik dengan dikategorikan miskin, terus kaya. Nah, itu ya kependudukan. Oke, next yang C, apakah teknologi itu masuk kependudukan? Atau angka melek huruf itu masuk ke pendudukan? Ya, kalian bisa analisa. Berarti kira-kira jawabannya apa untuk nomor 16 ya. Oke, next nomor 17. 17 itu, nah ini kalian harus menganalisa lagi, mengidentifikasi lagi faktor penyebab penduduk benua Australia dan benua Eropa yang memiliki kemiripan. Jadi benua Australia, benua Eropa, kira-kira miripnya itu apa?
Ya, yang pernah Miss Elis jelaskan bahwa kalau kalian lihat benua Eropa dan benua Australia itu, ya pertama di benua Australia itu ditemukan oleh orang-orang Eropa. Jadi dulu itu orang-orang Eropa itu suka menjelajah. Ya, dia menjelajah. Masih ingat ya pelajaran sejarah IPS kelas 8 tentang 3G, Gold, Glory, Gospel. Itu yang dibawa oleh bangsa Eropa ya datang ke Indonesia. Ya, dia tujuannya menjelajah, mencari rempah-rempah, tapi akhirnya nyangkut dia ke benua Australia. Dia menemukan ada benua Australia. Jadi benua Australia itu adalah pertama ditemukan oleh orang-orang Eropa. Terus yang kedua, benua Australia itu adalah sebagian besar penduduknya atau masyarakat yang ada di benua Australia itu adalah penduduk atau masyarakat dari benua Eropa. Ya, sehingga benua Eropa itu membawa perubahan dalam bidang sosial, dalam bidang ekonomi, ya, dalam bidang politik, bahkan dalam bidang kebudayaan. Makanya hampir sama budaya Eropa dan budaya Australia. Ya, terus next selanjutnya apalagi? Ya, biasanya juga kalau kalian perhatikan negara-negara benua Eropa itu termasuk negara yang sangat negara maju. Nah, begitu juga dengan benua Australia. Dia identik ya, berarti sama-sama dikuasai oleh, didominasi oleh negara-negara maju. Ya, jadi kalau kalian lihat Australia itu dia hanya negaranya satu aja, negara Australia, tetapi dia memiliki 8 negara bagian. Nah, 8 negara bagian ini termasuk negara bagian yang sangat maju, sama seperti di Eropa. Ya, oke, itu udah bisa ya nomor 17. Oke, jamnya misalnya sudah menunjukkan pukul 12:22, berarti masih ada 3 menit lagi. Misalnya tanya, ada yang belum selesai. Silahkan kasih tanda reaction yang belum selesai. Di kelas ini adakah yang belum selesai? Silahkan kasih tanda reaction. Bisa dengar suara Miss Elis ya? Ini tidak ada yang ngasih tanda reaction, berarti semuanya sudah sudah bisa ya? Ya, berarti udah selesai berarti ya? Sudah. Oke, sudah semua. Baik, kalau sudah semua, ya misalnya tidak akan bahas lagi. Jadi kalau sudah selesai akan kita bahas sama-sama. Misalnya tanya dulu, adakah yang belum selesai di kelas ini bisa kasih tanda reaction? Yang belum selesai. Oke, Dayu sudah, berarti Kevin sudah, Bianca sudah. Ya. Fiora, Litwin sudah. Miracle aman, Lee aman, Kenzi aman. Ya, Kenji aman, Adit aman, Angel aman, Oracle aman. Sudah ya, Jovan sudah ya. Oke, Kayla juga sudah. Excel sudah. Tiffany sudah, Sandy sudah, Aracel sudah. Oke, berarti semua sudah. Ya, kita akan bahas sama-sama ya. Silakan cek LKS kalian masing-masing. Oke, masih ada 2 menit. Silakan kalian refreshing dulu ya, segarkan mata kalian. Mungkin kalian bisa lihat yang hijau-hijau di luar rumah, tapi dengan jarak tertentu. Ya, dibuka, terus kalian keluar sebentar. Silakan misalnya kasih waktu untuk break. Kalian refresh mata ya, untuk lihat yang hijau-hijau. Ya, silakan. Terus karena lumayan ya efek dari penggunaan Zoom kita, misalnya dari pagi sampai sekarang ngajar, lumayan pusingnya luar biasa. Ya, pusing banget. Jadi kalau udah gini nih, misalnya pusing banget kepalanya misalnya. Karena dan pengaruh dari radiasinya keras sekali. Ya, jadi kalian bisa refresh dulu mata kalian, boleh lihat yang hijau-hijau.
Ya, silahkan yang mau keluar, maksudnya tidak keluar di Zoom, tapi kalian keluar dari depan laptop, dari depan handphone, kalian silahkan depan rumah yang ada warna hijau-hijau, kalian lihat. Ya, itu untuk menyegarkan mata kalian, ya, supaya tidak tidak sakit, tidak pusing, tidak kabur, ya. Misalis benar. Benar terasa sekali ya selama Zoom ini. Jadi dari awal ngajar sampai sekarang itu udah selesai ngajar pusing banget kepalanya. Ini make ini juga, maka earphone-nya ini juga kedap ya. Jadi misalnya nggak bisa dengar di luar, kiri kanan itu udah fokusnya di sini. Jadi lumayan tekanannya ya, mata. Ya, jadi misalnya gunain kacamata anti radiasi, jadi supaya mengantisipasi supaya matanya nggak rusak. Ya, oke, sudah selesai anak-anak. Kalian sudah lihat yang refresh, yang segar-segar sudah? Ya, baik. Kalau sudah, kita akan lanjutkan. Ya, misalnya saya akan panggil satu persatu, kalian langsung jawaban yang paling tepat aja. Tidak usah dibaca soalnya, langsung jawaban aja. Ya, oke. Silakan Dayu yang pertama. Kira-kira jawabannya apa? Satu Dayu. Langsung jawabannya, Miss. Iya Dayu, betul banget. Silakan jawabannya apa? D. Oke, thank you Dayu. Jadi jawaban nomor 1 adalah delta. Betul sekali, thank you Dayu. Jadi nomor 1 semuanya silakan dicek ya. Nomor 1 itu adalah delta. Ya, next nomor 2. Kevin. Kevin, ya. B. Apa Kevin? Bravo ya? Iya. Iya, thank you Kevin. Oke, nomor 1 delta, nomor 2 bravo. Thank you Kevin ya. Oke, next nomor 3 Bianca. Halo Bianca. Bianca, ada? Dengar suara Misalis Bianca? Halo Bianca. Ya, Bianca, kalau tidak bisa langsung chat aja. Mungkin ada kendala dengan mikrofonnya, silakan di chat. Bianca. Nomor 3 apa? Oke, kalau tidak ada ganti Litwin. Litwin, adakah? Ya. Nomor 3, Miss. Iya, betul. Nomor 3. D. Iya, 3 delta. Ya, 3 delta. Oke, next nomor 4, miracle. Miss. Iya. Tadi nomor 1, 2 apa ya misalnya tadi kan lagi Miss bilang istirahat di luar bentar gitu. Oke. Baik, oke. Baik ya, misalnya kasih jawaban nomor 1 delta, ya. Nomor 2 bravo, ya. Nomor 3 delta. Ya. Sudah Aracel? Sudah misalnya Oke, chat Miss. juga. Oke, thank you. Sudah ya, yang penting sudah segar ya. Silakan tadi yang mau keluar ya untuk lihat segar-segar ya. Oke, next miracle. Nomor 4. Apa miracle? Iya, thank you miracle. 4 itu alpha. Ya. Oke. Thank you miracle. Lanjut Lee. Nomor 5 Lee. Dengar suara Misalis Lee. Hello Lee. Oke, belum ada respon dari Lee. Oke, Lee B. Nomor 5 itu B. Masih jawaban kurang tepat Lee. Ya, ada yang bisa bantu Misalis untuk jawaban nomor 5 yang paling tepat apa? D. Apa Sandi? Halo Sandi. Delta, Miss. Oh iya, tuh. Kayla, thank you. Berarti nomor
Nomor 5 delta. Ya, pakai bacaan ya, jadi biar lebih enak. Oke, 5 delta. Thank you Kayla. Ya, next nomor 6 Kenji. Kenji. Nomor 6 C. Nomor 6, iya, thank you Kenji. Jadi jawabannya nomor 6 adalah Charlie. Ya, selanjutnya Adit. Nomor 7 kan? Iya, iya. C. Oke, nomor 7. Oke, thank you Adit. Nomor 7 jawabannya adalah Charlie. Ya, oke Adit sudah. Kayla, silakan Kayla. Nomor selanjutnya, nomor 8. 8 alfa. 8. Oke, good job Kayla. Nomor 8 alfa. Ya. Next, nomor 9 Jovan. Halo, Jovan. Ya. 9, jawaban Jovan, bravo. Ya, good job. 9 adalah bravo. Ya. Next, nomor 10, Angel. Miss, nomor 5, 6, 7, 8, apa Miss? Sudah Miselis. Oh ya ampun, Miselis kok chatnya ke Li ya. Sorry. Ya. Oke. Sebentar, Miselis kok ngechatnya ke Li. Ya, jadi nomor 5 itu jawabannya adalah delta. Ya. Next, nomor 6 itu jawabannya Charlie. Misalnya chat ya. Nomor 7 jawaban Charlie. Ya. Next, nomor 8 jawaban alpha. 9 jawabannya adalah bravo. Ya, misalnya chatnya Keli. Sorry ya. Selanjutnya nomor 10. Sudah ya Jovan? Iya, Miss, makasih. Iya. Oke, thank you Jovan. Nomor 10 misalnya minta tolong Excel. Halo Excel. Excel, adakah Excel? Oke, kalau tidak ada Tiffany, bisa bantu Tiffany? Tiffany, nggak ada? Sandi, silakan Sandi. Nomor berapa? 10. 10 dadu. Oke, betul. 10 dadu. Ya, kita agak cepat ya, biar cepat. Waktunya juga 10. 11, ada yang bisa langsung bisa lemparkan Aracel. 11, Aracel. Bisa dengar Miselis, Aracel? Oke, tidak ada Aracel. Yes. Oh ya, ya Aracel. 11 apa? 11 B. Ya, thank you Aracel, betul sekali. 11 jawabannya adalah bravo. Ya, next di 12 Dayu. Adakah Dayu? Hello Dayu, adakah Dayu? 12. 12C. 12C ya, thank you Dayu, good job. 12 Charlie. Next 13. Kevin. 13 B. 13. 12 Charlie. B. B ya. 13 masih kurang tepat jawabannya. Penguin itu bukan dari Australia. Jadi jawabannya paling tepat apa? Nomor 13. Charlie. Iya, betul Sandi. Charlie, koala. Ya, koala itu dari Australia, jerapah itu Afrika, penguin dari kutub, ya, koala dari Australia, citah itu dari Afrika. Ya. Oke, next. Thank you Sandi jawabannya. Nomor 14, Jovan. Dengar suara Miselis, Jovan 14. Dengar. Apa jawabannya Jovan? Bravo? Ya. Iya, oke. Berarti 14 itu jawabannya adalah bravo. Ya. Next nomor 5 Bianca, 15 Bianca.
D, Miss. 15 apa? D. B. Bravo. Delta, Miss. Oh, delta. Oke, Bianca jawabannya masih kurang tepat nomor 15. Jawabannya yang paling tepat apa kira-kira? Ada yang bisa bantu misalnya? 15 Aracel? Iya, good job Aracel. Thank you. 15 adalah bravo. Ya, jadi kalau kalian lihat multi etnik itu dengan adanya perkawinan campur. Dengan adanya perkawinan campur, maka banyak sekali ras atau etnik-etnik yang memang ada di benua Amerika. Ya, itu jawaban yang paling tepat. Ya, nomor 15 bravo. Next, nomor 16 Miracle. Miracle nomor 16. Nomor 16 B. Iya, thank you Miracle. Bravo. Ya, 16 itu adalah bravo. Jadi kependudukan itu berkaitan dengan garis masalah penduduk, masalah kemiskinan. Ya, kalau yang option A sektor pertanian itu dalam bidang ekonomi. Ya, ekonomi. Terus yang option C teknologi itu bidang iptek. Ya, option D melek huruf itu berarti dalam bidang pendidikan. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah bravo. Ya. Oke, next nomor 17. Misalnya minta tolong Kenji. Kenji. D, Dadu. Iya, thank you Kenji ya. Jawabannya adalah delta. Next 17, 18. Ya 17 sudah jelas ya, itu jawabannya 3 dan 4 ya, berarti ditemukan oleh orang Eropa sama jumlah penduduk keturunan Eropa. Ya itu adalah sebagian besar faktor kesamaan. Kalau kalian lihat option yang pertama, suku aborigin itu memang penduduk aslinya ada di benua Australia saja, sedangkan di Eropa tidak. Ya, next yang kedua wilayahnya saling berdekatan. Kalau kalian perhatikan benua Australia dan benua Eropa tidak berdekatan tetapi sangat-sangat jauh. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah 3 dan 4 untuk nomor 17. Next nomor 18, Adit. B. Iya, thank you Adit. Berarti adalah penggunaan teknologi modern ya. Kalau kalian ketahui, kalau namanya sektor pertanian di Eropa salah satunya adalah didukung dengan teknologi yang modern ya. Jadi nomor 18 adalah bravo. Ya, thank you Adit. Next nomor 19 Sandi. 19 B. Oke, good job Sandi, 19 bravo. Next terakhir 20, misalnya minta tolong Oracle. Adakah Oracle? 20, Oracle. Oke, kalau nggak ada bisa selemparkan, ada yang bisa jawab nomor 2. Ada, Oracle ada, jawabannya apa? Oracle. Apa Oracle? 20. D. 20. Iya, thank you Oracle. Jadi jawaban nomor 20 adalah delta. Ya. Oke, next sudah selesai pembahasan kita. Ya, misalnya saya akan panggil satu persatu, misalnya kalian tulis salahnya berapa. Ya, salahnya saja. Ya. Oke, ada pertanyaan atau ada yang ketinggalan? Bisa dilihat di chat, misalnya sudah sertakan dari 1 sampai 20 soal. Ya, itu jawabannya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, bisa panggil ya. Dayu, salah berapa Dayu? Salah 2. Thank you Dayu. Kevin, salah? Salah 1. Thank you Kevin, good job. Bianca? Oke, habis waktu kita ya 1 menit lagi. Oleh Bianca, bisa? Salah 1, Miss. Oke, thank you. Litwin? Salah 1, Miss. Oke, thank you. Miracle? Agak cepat ya.
Miracle, salah? Saya salah 1. Oke, thank you. Lee, bisa di chat Lee, kalau enggak kedengaran suaranya. Oke, thank you Lee. Kenji? Salah 1, Miss. Oh, luar biasa, nilainya bagus-bagus ya. Kayla? Miss. Kayla? Salah 1. Oke, thank you Kayla. Jovan? Salah 2. Thank you Jovan. Oracle? Bisa chat Oracle kalau nggak dengar suara Miss Elis. Kalau malu ngomong, silakan Oracle melalui chat. Oracle? Oke. Salah berapa? Misalnya tanya Oracle. Iya, misalnya tahu nggak bisa open mic. Oke. Angel. Angel. Salah 2, Miss. Oke, thank you. Adit. Salah 1, Miss. Oke, thank you Adit. Sandi. Salah 1. Tiffany. Tiffany. Hello Tiffany, misalnya sudah ada respon dari Tiffany ya, tadi dipanggil juga. Halo Tiffany, bisa? Oke, oke, thank you Tiffany ya, lebih cepat. Oke, Aracel? Salah 1. Oke, thank you. Berarti itu aja yang hadir ya hari ini. Ada yang belum dipanggil namanya? Sudah semua ya. Jadi yang nggak hadir Timothy ya izin, terus Shelin lagi 1, terus masih kurang 2 orang lagi. Ya, ya nanti misalnya cari. Satu, Miss. Hah? Siapa? Oke, sudah ya, waktu kita sudah habis. Oke, baik. Untuk hari ini terima kasih telah mengikuti pembelajaran Miss Elis. Nanti kita hari Jumat kita lanjuti materinya ya, sama kita akan membahas kisi-kisi ya, sama soal-soal penilaian tengah semester akan Miss Elis bantu dan Miss Elis kasih jawaban. Siapa tahu dari soal-soal PTS juga akan keluar di penilaian tengah semester untuk minggu depan ya. Sebelum ini Miss Elis akhiri, kita akan berdoa dulu. Miss Elis minta tolong Kayla, bantu dalam doa Kayla. Teman-teman, mari kita berdoa. Dan Yesus, sekarang kami baru selesai pelajaran kami hari ini. Tuhan berkati kami, melanjutkan aktivitas kami di hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Thank you. God bless you.